kakak, perkenalkan nama saya Josian Dominik Berlaka. Kali ini saya akan menceritakan keragaman di rumah saya. Di tempat tinggalku, aku punya banyak teman, baik teman laki-laki atau perempuan, dan usianya pun berbeda-beda, jadi tidak hanya bermain dengan yang sesuai seusiaku saja, tapi juga usia yang di bawah aku dan usia yang di atas aku. Dan juga kita tidak satu sekolah dan agama kami pun berbeda-beda. Kadang kami pun saling berbeda pendapat dalam bermain, tapi kami bisa menerima perbedaan dan dapat diselesaikan dengan baik sehingga perbedaan itu tidak menimbulkan permusuhan. Itulah keragaman dengan teman bermainku. Terima kasih kakak-kakak dan juga teman-teman. Firman Tuhan hari ini kita tidak boleh pilih teman. Kita juga harus berbagi makanan sama teman-teman. Terima kasih kakak Layan. Terima kasih kakak Layan. Ini bless you. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Dadah. Ini kakak Layan. Ini aktivitas Rita. Tuhan Yesus memberkati. Bless you. Dadah. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Kamanda yakin adik-adik di rumah sehat semua. Sudah siap mau mulai impak kita pada hari ini? Kalau sudah siap, kita mau pemanasan dulu. Lagu pertama, kita mau nyanyi lagu Kasih Yesus, Manis dan Indah. Mainkan musiknya Kak Sasa. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Kasih Yesus. Kita mau lanjut ke lagu kita yang kedua, yaitu Ku Mendaki ke Bukit Sion. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, hai, haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya. Hai, haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Biar makin semangat, kita lanjut ke lagu kita yang ketiga, Kedua Tanganku Mempunyai Jari. Mainkan musiknya Kak Sasa. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan, petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Loncat kanan, loncat kiri, puji nama Tuhan.
Adik-adik, kita akan masuk ke dalam ibadah kita, tapi sebelumnya siapkan dulu Alkitab dan Kidung Cerianya. Kalau sudah siap, kita akan menyanyikan Mars Pokat PA. Jangan lupa sambil bangkit berdiri adik-adik. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita memerawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Untuk membuka ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 339, Berhimpun Semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah badan. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Adik-adik, mari kita berdoa meminta bimbingan Roh Kudus untuk menyertai kita dalam ibadah hari ini. Lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi ini Engkau mengumpulkan kami kembali untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga nanti selesai Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca nats pembimbing kita pada hari ini yang terambil dari Daniel 7 ayat 14. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 257, Ku Nyanyi Senang. Ku nyanyi senang, memuliakan Tuhan alam semesta, yang beri makanan serta pakaian, dan jaga hidupku supaya tenang. Halo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami bisa berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak Layan yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang ya bisa kembali lagi bertemu dengan adik-adik dalam IMPA online hari ini. Sarah harap semua dalam keadaan sehat, begitupun dengan mama papa dan keluarga adik-adik di rumah. Adik-adik, hari ini kita mau dengar firman Tuhan dari kitab Lukas 5 ayat ke-17 sampai 26, di mana firman Tuhan hari ini menceritakan tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan seorang yang lumpuh. Sebelum Kak Sarah masuk dalam firman Tuhan atau bercerita, kita mau lihat video bersama ya. Silakan. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Ada seorang lumpuh. Dia berbaring di tempat tidur. Kakinya tidak bisa berjalan. Ada 4 temannya yang mendengar bahwa Tuhan Yesus datang ke kota Kapernaum. Lalu mereka memberitahu orang lumpuh itu bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan sakitnya. Lalu mereka bersama-sama menggotong orang lumpuh itu. Tetapi mereka tidak bisa masuk karena ada banyak orang berkerumun. Kemudian mereka naik ke atas atap rumah itu. Dan mereka membongkar atap rumah itu agar terbuka atasnya. Kemudian mereka menurunkan orang lumpuh dan tempat tidurnya di depan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Tuhan Yesus berkata kepada para ahli Taurat dan orang Farisi bahwa Dia berkuasa mengampuni dosa. Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu." Seketika itu juga orang lumpuh itu sembuh. Akhirnya orang itu pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Orang banyak yang melihat mujizat itu juga memuliakan Allah. Ayat hafalan. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Kitab Galatia pasal 6 ayat 10. Adik-adik, tadi bagaimana untuk videonya? Pasti adik-adik lihat dong dengan baik videonya dan menonton. Tadi ada 4 orang teman yang lumpuh ini berusaha untuk membawa temannya yang lumpuh ya. Mereka mau bertemu siapa ya kira-kira? Ya adik-adik, tadi keempat orang ini yang ingin menolong temannya yang lumpuh, mereka ingin membawa temannya bertemu dengan Tuhan Yesus. Kenapa adik-adik? Mereka ingin temannya sembuh. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus saja yang bisa menyembuhkan temannya yang lumpuh ini. Maka pada saat itu mereka menggotong temannya dengan semangat ya adik-adik. Karena apa? Karena keempat orang ini mengasihi temannya dan mereka mau sekali temannya sembuh.
Setibanya ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, apa yang terjadi adik-adik? Begitu banyak sekali orang di sana ya adik-adik, karena di sana Tuhan Yesus sedang melakukan pengajaran ya adik-adik. Jadi begitu banyak orang yang datang untuk mendengarkan apa yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Dan keempat temannya yang membawa temannya yang lumpuh ini kesulitan untuk masuk ya, tetapi mereka tidak menyerah begitu saja adik-adik ya. Apa yang tadi adik-adik lihat? Mereka akhirnya naik ke atap untuk menurunkan temannya ke dalam rumah yang ada Tuhan Yesus dengan memakai tali. Luar biasa ya adik-adik. Walaupun tadi mereka dalam keadaan sedih atau galak atau mereka senyum ya, mereka dalam keadaan apa tadi? Sedih ya, memikirkan bagaimana caranya untuk temannya yang lumpuh ini bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan ternyata mereka diberikan kekuatan, mereka semangat karena mereka percaya bahwa temannya akan sembuh dengan bertemu dengan Tuhan Yesus. Akhirnya mereka pun bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan adik-adik tahu, temannya yang lumpuh ini disembuhkan sama Tuhan Yesus. Luar biasa ya, mujizat yang Tuhan Yesus lakukan bagi si lumpuh ini ya. Karena apa? Karena pada saat itu teman-temannya yang mengasihi si lumpuh berusaha untuk membawa temannya yang lumpuh menghadap Tuhan Yesus. Dan mereka apa? Percaya. Satu hal yang adik-adik boleh ingat, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa menjaga kita, menolong kita, dan menyembuhkan kita ya. Kalau kita sudah percaya, semua hal-hal yang kita minta melalui doa itu semua akan Tuhan Yesus jawab menurut waktunya Tuhan Yesus. Kak Sarah yakin di sini siapa yang pernah sakit? Kak Sarah juga ya adik-adik. Kak Sarah pernah sakit. Kalau kita sakit, badan kita lemes, kita sedih, kita nggak bisa main, makannya nggak enak. Nah, ketika kita sakit, mama dan papa mengajak kita biasanya untuk apa? Lipat tangan, kita diajarkan untuk berdoa agar kita bisa berdoa kepada Tuhan Yesus mohon kesembuhan ya. Jadi jangan lupa adik-adik, ketika kita mengalami sakit, kita tidak boleh lupa untuk datang sama Tuhan Yesus, minta pertolongan Tuhan Yesus agar semua yang kita rasakan dapat sembuh melalui doa kita sama Tuhan Yesus, melalui permohonan kita sama Tuhan Yesus. Itu pun dapat dilakukan bersama mama dan papa di rumah. Jadi ingat, semua yang tadi yang adik-adik boleh nonton di video orang lumpuh disembuhkan sama Tuhan Yesus, mengajarkan kita bahwa kita harus menjadi anak-anak yang mengasihi sesama kita. Kita harus menjadi anak-anak yang saling membantu dalam kesulitan. Kita boleh percaya bersama bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang bisa menyembuhkan kita pada saat kita sakit. Kalau saat ini kita mau berdoa dan datang sama Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa kita mau janji 5 jari dulu nih sebelum kita berpisah. Tuhan Yesus adalah penyembuh bagi saya. Kita sebutkan nama adik-adik ya, misalkan Kak Sarah. Tuhan Yesus adalah penyembuh bagi Kak Sarah. Oke, kita akan janji 5 jari untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus ya yang bisa menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Oke adik-adik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, untuk aktivitas hari ini kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Jadi adik-adik membuat video berdoa untuk teman-teman atau orang-orang yang mungkin sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan Yesus mau memberi kesembuhan untuk mereka, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh yang dapat menyembuhkan mereka yang sedang dalam keadaan sakit atau kurang sehat. Jangan lupa dibuat ya aktivitasnya adik-adik.
semangat mengerjakan. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan ya. Untuk meresponnya, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 267, Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya berkah, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih dan mengucap syukur karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Semoga apa yang kami dengar dapat kami terapkan dan dapat kami pahami di kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk sekolah kami ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati sekolah kami, nilai-nilai kami, dan apa yang kami kerjakan di sekolah kami ya Tuhan. Dan juga kami mau berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan, Tuhan berikan mereka kesehatan yang berlimpah, dan Tuhan bimbing mereka dalam segala aktivitas yang mereka kerjakan baik di luar rumah maupun di dalam rumah ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat kakak layan Pelkat PA ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka dalam setiap apa yang mereka kerjakan dan mereka dalam pelayanan mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang tidak bisa mengikuti himpa pada minggu ini ya Tuhan, kiranya Tuhan berikan mereka kesehatan dan juga mereka bisa gabung lagi untuk mengikuti himpa di minggu depan ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat diri kami semua ya Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kesehatan yang berlimpah, supaya kami bisa mengikuti himpa pada minggu ini ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Tata cara pemberian persembahan, adik-adik dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop, lalu depannya dituliskan IMPA tanggal berapa dan jumlahnya berapa. Dapat disetorkan ke sekretariat gereja. Minta tolong papa mamanya ya. Sekarang sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 152, Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu telah memberikan persembahan. Berkatilah apa yang telah kami berikan agar dapat membangun pelayanan kesaksian-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali lagi dengan Kak Jogi. Pada Minggu pagi hari ini, kakak akan memberitakan Warta Pelkat PA. Yang pertama, kakak mengucapkan terima kasih bagi adik-adik yang sudah mengikuti IMPA online pada Minggu pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas dan dikumpulkan ke kakak layan di lingkungan masing-masing ya. Oke, selanjutnya adik-adik pada Minggu ini akan diadakan penilaian akhir semester bagi adik-adik yang meminta nilai agama. Info lebih lanjut akan diinformasikan pada grup khusus minta nilai agama ya adik-adik. Dan bagi adik-adik yang belum masuk atau bergabung pada grup WhatsApp, dapat adik-adik tanyakan ke kakak layan di lingkungan masing-masing ya, agar dapat bergabung dan dapat mengetahui informasi lebih lanjut mengenai penilaian akhir semester yang akan diadakan oleh PLKPA ya adik-adik. Oke adik-adik, itu saja warta PLKPA yang kakak sampaikan.
Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Adik-adik, sudah saatnya kita di akhir ibadah kita. Untuk menutup ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 267, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Tuhan, terima kasih karena kami sudah berada di ujung ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir kami mengikuti IMPA pada minggu ini ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami, melindungi kami, dan selalu membimbing kami dalam setiap apa yang kami kerjakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin.